Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Nama saya Adrian Bagi Rifai. Nama saya Munafir. Uh, Halo. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan tugas tentang konfigurasi topologi jaringan menggunakan router switch dan beberapa PC. Kami juga akan menjelaskan bagaimana router dikonfigurasi sebagai DHCP, server untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Dan tentu juga kami akan membahas bagaimana setiap perangkat dalam jaringan ini berfungsi dan terhubung. Mari kita mulai. Dalam topologi jaringan ini, router berperan sebagai gateway utama. Artinya, semua perangkat dalam jaringan ini menggunakan router untuk terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Router kami dinamakan home router RTIC. Router ini terhubung ke 3 switch 3, switch 4, dan switch 5. Setiap switch kemudian terhubung ke 2 perangkat PC, jadi total ada 6 PC yang terhubung. Untuk koneksi antar perangkat, kami menggunakan protokol Ethernet kabel. Semua PC memiliki konfigurasi yang telah diatur dengan gateway 192.168, yaitu gateway routernya. Dan IP address telah diatur PC 0 menggunakan IP 192.168.0.120, PC 1 belakangnya 103, 104 untuk PC 2, 105, 106, 107 untuk PC 5 nya. Sebelum masuk ke konfigurasi, apa sih DHCP itu? Nah, DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini digunakan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, kita tidak perlu mengatur IP address secara manual satu persatu. Jadi bagaimana cara kerjanya? DHCP server dalam hal ini, router akan menyediakan pool atau rentang alamat IP yang dapat digunakan. Misalnya, dalam tugas ini rentang IP yang diberikan adalah 192.168.0.100 hingga 192.168.0.150. Setiap perangkat yang terhubung akan meminta alamat IP ke router. Router akan memeriksa pool DHCP, lalu memberikan alamat yang tersedia. Selain itu, router juga mengatur informasi penting seperti default gateway dan DNS agar perangkat bisa terhubung jaringan secara optimal. Tapi dalam use case sekarang ini, kita menggunakan IP secara manual untuk setiap PC-nya agar kita bisa menggunakan dalam pengetesan dan tidak diperlukan DNS karena ini masih jaringan lokal. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita bahas konfigurasi router untuk mengaktifkan DHCP. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Biasanya masuk ke pengaturan router melalui IP default, biasanya itu 192.168.0.1. Nah, kemudian pilih opsi DHCP setting, aktifkan DHCP server, lalu terapkan rentang IP address yaitu 192.168.0.100 hingga 192.168.0.150. Kemudian langkah berikutnya yaitu simpan pengaturan. Setelah DHCP aktif, router akan secara otomatis mendistribusikan alamat IP ke semua perangkat yang terhubung. Namun beberapa perangkat seperti PC 0 telah kami atur secara manual agar tidak konflik dengan IP address lain. Selanjutnya kita konfigurasi masing-masing PC untuk dengan IP manual seperti PC 0 berikut. Nah, di PC 0 masuk ke pengaturan, kita ke modul fast ethernet, kita masukkan pertama kita ke setting dulu, masukkan default gateway yang routernya dituju. Setelah itu kita konfigurasi untuk men-setting IP-nya dan speknya seperti ini. Setelah disetting seperti ini, kita bisa melakukan konektivitas PC 1 untuk ke router. Apakah berhasil? Kita koneksi ke routernya, kita coba. Untuk memastikan koneksi PC-nya berhasil, nah kita lihat di sini koneksinya berhasil terhubung untuk ke router
default gateway-nya. Selain itu, kita juga bisa mencoba pengantar PC, misalnya dari PC 0 ke PC 3 untuk memastikan bahwa switch dan router berfungsi dengan baik dalam mendistribusikan data. Selanjutnya bagian saya akan menjelaskan secara mendetail konfigurasi dari topologi ini. Yang pertama adalah router. Kita konfigurasi sebagai default gateway dengan IP range-nya 100 sampai 149 belakang range-nya. Berarti 50 device atau 50 juga bisa disetting. Dan berikut untuk konfigurasi PC 1 menggunakan IP 120 belakangnya, IP address statiknya. Begitu juga PC 2 default gateway-nya ya, routernya tadi menggunakan IP 103 belakangnya untuk range-nya, terus IP pool yang dipakai dia maksudnya. Untuk PC ketiga menggunakan IP range yang kurang lebih 105, mendekati juga, masih dalam range IP pool routernya tersebut default gateway-nya. Dan kemudian PC 4 menggunakan 106 IP pool-nya di belakangnya, dan PC 5 menggunakan IP pool yang belakangnya 107. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan komunikasi dalam topologi ini, komunikasi antar PC dalam topologi ini, karena kunci dari tugas ini adalah agar PC bisa berkomunikasi antara sama lain. Kita menggunakan PC 1 sebagai subjek untuk pengomunikasian antara PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Yuk kita coba. Yang pertama kita coba clear dulu. Kita ping 192.168.0. Berapa nih ya? Ini 103 komunikasi ke PC 1. Kita coba. Oke, komunikasi ke PC 1 berhasil. Selanjutnya ke PC 2. Dari PC 0 ke PC 2. Belakang IP pool 4. Oke, dari PC 0 ke PC 2 berhasil juga. Berikutnya ke PC 3. IP pool yang menggunakan 105 belakangnya. Oke, ke PC 5 berhasil juga. Sekarang PC 4. Maksudnya PC 3 tadi sebelumnya, sekarang PC 4 kita menggunakan IP pool yang belakangnya 106. Kita coba PC 0 ke PC 4 berkomunikasi. Baik, berfungsi juga atau sukses juga komunikasinya. Sekarang kita menggunakan PC 5 sebagai subjek dari komunikasi PC 0. Ya, IP pool belakangnya 107. Oke, berhasil juga. Berikut itulah penjelasan tentang konfigurasi jaringan dari kami, mulai dari pengenalan topologi, penjelasan DHCP, hingga pengujian koneksi. Dengan konfigurasi ini, kami dapat memastikan bahwa jaringan bekerja secara efisien dengan memastikan DHCP untuk mengatur alamat IP secara dinamis. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan silahkan tinggal komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.